Selamat siang. Siang. Sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Senyum dong. Gimana kabarnya? Baik. Udah lapar belum? Belum. Sebenarnya terima kasih karena kalian mau hadir pada siang hari ini untuk melakukan kegiatan layanan. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu ya. Kenalannya nyebutin nama sama hobi ya. Kenalannya gini deh. Ya, dari sebelah gini ya. Nanti kesini dari ujungnya ya. Mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Ketua Tara Agustin, bisa dipanggil Ketua, bisa dipanggil Tara, bisa dipanggil Ella, bisa dipanggil Agustin. Agustin itu yang mana manggilnya? Senyamannya. Gitu. Kalau hobinya jelasnya makan. Dan selebihnya rebahan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nima Didi Agustini, hobinya nyanyi. Suaranya bagus ya. Perkenalkan nama saya Angel Deborah, hobinya tidur sama main HP. Perkenalkan nama saya Putu Adi Milinkan Nugraha, hobinya main HP. Main HP semua. Nanti kewajiban. Perkenalkan nama saya Nurista Abang Ayu Madi Sri Dewi, hobinya main HP. Main HP semua. Perkenalkan nama saya Nikoma Saputra Bayu Dewi, hobinya main game. Oke, main game. Main HP, main game ya. Semuanya gadget gitu. Oke. Udah ada yang tahu belum? Sekarang kita mau melakukan apa pada siang hari ini? Berkumpul di sini. Kan, bukan bimbingan. Konseling. Ya. Jadi pada siang hari ini kita mau melakukan konseling kelompok. Gitu ya. Berbeda dengan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya nih adik-adik di sini udah pernah belum mengikuti yang namanya konseling kelompok? Belum. Nah, kalau gitu saya jelasin dulu ya. Jadi konseling kelompok itu adalah satu layanan yang dilakukan secara dinamika kelompok dengan anggota juga sama 5-10 orang. Itu dimana dalam dinamika kelompok itu nanti kita membahas permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok gitu. Permasalahannya baik mau di bidang belajar, sosial, pribadi, karir, itu terserah karena diri masing-masing yang mengalami masalah gitu. Jadi masalahnya itu disampaikan di konseling kelompok ini, di layanan ini, tapi yang akan dientaskan, yang akan diselesaikan itu hanya satu masalah gitu. Yang lainnya bukan berarti nggak penting gitu, tapi akan dibahas di pertemuan selanjutnya gitu untuk sampai selesai permasalahannya semua anggota kelompok gitu. Udah paham? Paham. Nah, jadi tujuannya juga di sini kita sama-sama mengentaskan ya, menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota kelompoknya. Dan di sini juga Ibu mau tanya, datang ke sini ikhlas nggak? Ikhlas. Udah bisa terbuka ya? Nah, Ibu harapkan dalam konseling kelompok ini anak-anak semua itu dituntut untuk terbuka menyampaikan masalahnya, terbuka menyampaikan pendapatnya, dan juga yang penting jangan takut untuk mengungkapkan permasalahannya, karena di sini kita saling menjaga kerahasiaannya. Nggak akan kita kita sebarluaskan ke orang lain gitu. Cukup yang ada di anggota kelompok ini aja yang harus saling berjanji ya, tidak boleh menyebarluaskan masalahnya gitu. Karena namanya konseling gitu soalnya ya. Udah paham? Paham. Udah siap? Siap. Nah, kalau udah siap dan juga ikhlas datang ke sini, sekarang mulai dari siapa yang lebih dulu mau menyebutkan nih permasalahannya yang dibahas apa? Dari siapa? Mau dari ujung? Masalahnya itu susah mengatur waktu. Sama mengatur waktunya. Oke, selanjutnya? Terlalu tergantungan sama HP. Kurangnya rasa tanggung jawab dan sering contek. Sering nyontek ya? Selanjutnya? Saya kurang percaya diri. Sama? Ingin meningkatkan prestasi. Oke. Jadi tadi tuh Ade ada dia permasalahannya sulit membagi waktu ya, mengatur waktu. Terus Angel tadi masalahnya sulit ketergantungan sama HP. Kalau Dwi tadi bilangnya
tanggung jawabnya kurang ya, sama sering nyontek apa saling nyontek-nyontekan. Terus saya tadi masalahnya kurang percaya diri, Komang tadi pengen meningkatkan prestasi. Nah, di antara kelima masalah ini, permasalahan siapa yang dirasa pengen dibahas? Angel. Yang lainnya ikhlas, permasalahannya Angel yang mau dibahas. Nah, Angelnya sendiri setuju nggak permasalahan yang dibahas kali ini? Setuju. Nah, yang lainnya bukan berarti nggak penting ya. Yang penting saya sampaikan tadi, permasalahan yang lain itu kita selesaikan, kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu, sampai kelimanya selesai masalahnya. Paham ya? Paham. Udah siap? Siap. Nah, kalau udah siap, sekarang kita tanya ke Angel. Tadi Angel bilang permasalahannya itu sulit menghilangkan rasa ketergantungan sama HP, sama gadget. Nah, saya mau tanya dulu, sehari itu biasanya berapa kali pegang HP? Setiap Saat. Setiap saat. Mau makan main HP? enggak. Mandi? Enggak. Enggak kan? Nah, ketergantungan itu ketergantungan yang gimana yang dimaksud Angel? Kayak selalu gimana ya, mau tidur itu lihat HP dulu, nanti nggak jadi tidur akhirnya. Kalau mau disuruh sesuatu gitu udah kadang megang HP jadi males ngelakuinnya, jadi kayak gitu terus gitu. Ada yang sama nggak? Itu juga. Sampai disuruh, sampai diomelin. Gak ada yang lain. Ya, sampai diapain kayu. Kalau itu terlalu frontal ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan Angelnya bilang apa namanya, megang HP-nya itu sampai lupa pekerjaan, disuruh jadi bikin males gitu ya. Jadi juga istirahatnya kurang teratur. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang mau ngasih solusi sama Angel biar nggak kayak gitu? Dikasih jadwal. Main HP dikasih jadwal. Maksudnya kapan bantuin ibu, kapan belajar, kapan mau istirahat, kapan mau main HP. Gitu. Yang lainnya gimana? Kalau saya gimana? Biar Angel nggak main HP. Ya apa ngomong aja. Malu ya ngomongnya. Bingung ya, oke. Kalau Angel sendiri nih, ngerasa nggak dengan tergantungnya main HP itu punya sebab yang buruk? Apa maksudnya akibatnya buruk gitu? Rasa. Ada yang udah pernah Angel rasain belum? Minus. Sudah minus. Udah diperiksain berarti ya? Udah. Nah, memang kalau misalnya kita sering main HP, karena radiasi HP itu kan tinggi gitu kan. Apalagi sekarang kan kalau anak sekolah karena pandemi ini kan belajarnya online ya, daring. Jadi pasti lebih banyak megang HP gitu. Nah, terus ada nggak nih teman-teman di sini juga yang ibaratnya ngerasa sebenarnya itu tuh salah kalau sering main HP, tapi tetap dilakuin? Ada rata-rata semua gitu ya? Atau ketika belajar online dijadiin suatu alasan buat ntar dulu lah, ini masih online gitu? Iya. Ada Padahal enggak. ya, jadi bohong berarti ya. Nah, Angel sendiri bisa nggak lebih diungkapin lagi ketika dimarah main HP itu, dimarahnya karena apa, mau ngapa gitu? Kalau gimana sebenarnya enggak, soalnya udah selesai pekerjaan gitu kan, habis daring itu kan jam 12 itu kan udah nggak ngapa-ngapain lagi, jadinya main HP terus sampai sore. Paling mamanya ngomong gini aja, kamu itu matanya udah minus, kenapa main HP terus gitu. Selama udah tahu minus, selama pakai HP nih pernah pakai kacamata nggak? Jarang pakai kacamata, soalnya agak risih gitu pakai kacamata. Belum nyaman ya? Ya. Nah, terus juga Angel ngerasa nggak kalau Angel main HP, Angel jadi apa ya? Ada aja gitu yang ketinggalan, suka lupa ini, suka lupa itu gitu. Ada aja biasanya. Ada aja yang tugas atau pekerjaan yang terbengkalai itu ada aja. Ada. Banyak.
Enggak juga sih, lumayan lah. Banyak. Nah, teman-teman yang lain nih, coba kasih solusinya, coba lebih terbuka lagi. Kalau misalkan apa namanya, seharusnya angel itu seperti apa? Itu aja ya, mungkin. Nah, kita ngatur waktu terus itu aja mungkin mau jawab. Sama aja sih, ngatur waktu, ingatin. Nah, kira-kira kalau misalnya angelnya terus-terusan seperti itu, dampaknya apa? Teman-teman dulu nih yang mau jawab. Komang, Makanya jadi terus itu. selebihnya? Jawab aja. Apa mungkin dari prestasinya atau bergaulnya gitu? Ya jarang bergaul sama temen, prestasinya jadi menurun gitu gara-gara megang HP. Oke, nah, Angel pernah nggak ibaratnya ngerasa nggak misalkan gini, Angel ada di suatu kondisi main HP nih kan, tapi Angel diajak ngobrol sama orang, tapi kalau Angel nggak ngelihat orangnya, tapi Angel jawab aja gitu. Enggak, karena kan kita harus menghargai orang gitu Iya. kan. Kalau dia ngomong HP-nya ditaruh. Iya gitu. Jadi kan namanya kita udah ketergantungan nih sama HP. Memang HP itu penting ya. Memang sekarang namanya kita teknologi penting. Cuman kan kita harus membatasi kapan kita menggunakan, kapan kita harus nggak menggunakan itu gitu. Kalau kita menggunakannya juga yang baik, itu pasti nggak akan yang namanya ada dampak negatifnya gitu. Kalau misal orang nggak tahu nih Angel main HP ini ngapain, entah atau Angel udah punya pacar belum, ya kan siapa taunya kok main HP terus gitu, apa chattingan sama pacarnya, apa video call sama pacarnya gitu kan, nggak tahu. Terus yang dilihat apa sih di HP itu gitu kan, pasti orang berpikir gitu. Angel ngerasa nggak kalau misalkan Angel melakukan terus-terusan main HP gitu, orang-orang berpikiran negatif, bisa berpikir negatif? Merasa Pernah? pasti bilangnya itu pacaran ya, ingin sama cowoknya gitu pastinya. Pasti digituin ya. Iya. Nah, mau nggak terus-terusan digituin? Enggak. Terus cara Angel sendiri, diri Angel sendiri lah, udah ada belum sih rasa pengen ngebatasin? Udah, tapi belum dilakuin. Niatnya ada, tapi usahanya belum ada. Kayak gitu. Ya emang sih kalau di usia kalian gitu. Ya di sini ada yang main Facebook, nggak ada. Enggak pernah buka. Instagram Ada. saya bisa di follow ya. Bercanda. Terus atau YouTube sering pasti. Nonton YouTube. Nah, yang biasa dilihat di YouTube itu apa emang? Nonton lagi biasanya. Oh gitu, sama konten gitu. Nah, Angelnya sendiri selama main HP itu emang yang ada di HP itu apa sih yang bikin Angel tuh sampai ngeliatin HP aja gitu? Ya, Ngapain gitu? bosen gitu, nggak ngapa-ngapain jadinya main HP terus, ya buka YouTube, nontonin apa gitu, konten-konten gitu. Gitu. Nah, buat teman-teman, ada tadi Ibu terus ya yang ngomong ya, kok pada lemas gitu. Sekarang kita main game deh. Gimana? Ya, Jadi tapi agak harus rapat ya. Coba kita berdiri aja deh, berdiri yuk. Jadi ini kita mainnya namanya ini banget. Mainnya tangkap tangan ya. Tapi Ibu nggak ikutan. Jadi hitungannya kalau bilang 1, tangan ininya begini. Yang kanan coba 1. Nah, kalau 2, tangan kirinya di atas tangan yang ini, jangan kejauhan, depan gini nih. Nah, jangan gitu di atas dekat. Nah, kalau 2, tangan kirinya di atas telunjuk temannya. temannya. Ya, ini ke sini berarti, yang ini ke sini. Nah, ini makanya harus deketan. Nah, ini gini, tuh adanya ke sini. Ini juga ke sini, coba. Kita lihat dulu. Nah, gitu ya. Kalau 3, tangkap tangannya. Nah, nggak apa-apa, Komang kesini nggak apa-apa. 3, tangkap tangannya gini gitu. Siapa yang? Jadi gimana berusahanya kalian harus menyelamatkan tangan kalian gitu. Kita latihan dulu ya, 1, 2, 3.
Nah kayak gitu ya. Iya. Nah sekarang kita harus fokus. Gimana caranya kalian harus menyelamatkan tangan kalian, tapi ini diselamatkan, ini tuh nangkap gitu. 1, 2, 3. Oke, fokus lagi ya. 1, 2, 3. Makan enggak nih? Nah, Angel, Mama tadi yang kena. Komang. Kok bisa kena? Gimana? Tuh ada yang Oh, yang ada yang kena. Kenapa? Bengong. enggak tadi tangannya tuh mau pergi tapi udah Ada mau pergi kemana gitu. Nah, relax ya, jadi duduk lagi yuk. Nah, jadi jangan sampai tegang belajarnya, konselingnya gitu. Kita lanjut lagi nih sama Ade tadi. Oke, foto Ade. Angel ya? Ya. Angel. Buat teman-teman nih, kira-kira Ibu minta ada yang menyampaikan pendapatnya nih supaya tuh Angelnya bisa nggak ketergantungan. Caranya gimana, apa aja yang harus dibuat. Ayo mungkin ini giliran pintar-pintar bagi waktu. Terus Pintar bagi waktu, terus kalau misalnya disuruh itu langsung dikerjain gitu. gitu. Terus kemana? Nyari kesibukan sendiri, kayak baca buku, terus Baik. nyiram bunga gitu. Baik. Kayak ngomong aja gitu. Punya adik Angel. Punya, tapi dia bisa main sendiri. Anda udah punya sendiri. Terus Kadek Dwi. Pintar-pintar ngatur waktu dan tumbuhkan kesadaran diri, soalnya kan kita udah gede, masa harus setiap hari diomongin aja. Oke, Nggak baik, pintar. Terus Ade. ini apa, kalau misalnya tugasnya belum selesai diselesain dulu, nanti biar nggak marah-marah gitu. Iya, jadi banyak nih masukan dari teman-temannya. Angel sendiri masih mau terus bergantungan sama HP atau enggak? Enggak. Saran dari teman-temannya tadi apa aja? Harus pintar-pintar bagi waktu. Kalau gimana ya, kalau disuruh itu langsung dikerjain gitu. Intinya harus sadar diri. Ada diri. Iya benar. Kalau kita nggak membangun kesadaran diri, tapi kan masih gini. Niatnya masih gini. Kita nggak main HP gitu. Tapi masih lewat aja nih. Ini aja gitu main HP kan, pasti megang aja gitu. Jadi numbuhin rasa ibaratnya ngendaliin diri lah, biar nggak seperti itu. Saran teman-temannya mau dipakai atau enggak? Mau. Angel udah ada kayak abis ini, Angel udah ngerasa oh aku harus berubah. Angel udah ada pikiran sendiri. Udah. Mulai dari mana dulu? Jangan kayak harus ngatur-ngatur waktu gitu. Kapan waktunya main HP, kapan waktunya ini, kapan waktunya itu. Karena dampaknya kalau main HP kan banyak. Nah, kalau ada dampaknya apa? Kalau terlalu tergantung sama HP, dampaknya apa? Kalau dampaknya itu nanti tuh kerjaannya itu tuh yang belum selesai itu terbengkalai gitu. Terus Kalau bilangnya belajar tapi bukan belajar, itu tuh malah nanti kayak kena marah gitu sama gurunya gitu. terus ayo dampaknya apa? Ya apa Tugasnya terbengkalai, terus prestasinya jadi nurun. prestasinya terutama ya. Terus mana? Prestasinya jadi nurun kalau terus megang HP sama jarang kumpul bareng keluarga kayak gitu. Jadi namanya kalau main HP jadi ansos, antisosialan gitu. Terus nampaknya kayak kurang bergaul sama teman-teman karena fokusnya ke HP aja, nggak mau keluar gitu main sama teman-teman. Terus pekerjaan rumah juga jadinya nggak diselesaiin, nanti ibunya datang malah marah-marah. Iya gitu. Jadi tadi solusinya udah ada ya dari teman-teman. Sekarang Angel sendiri yang mau menetapkan, bukan ngasih apa ya. Kita nggak nyaranin Angel untuk ini, cuma Angel sendiri yang harus memilih langkah. Kalau Angel memilih langkah tetap ngikutin main HP, pasti ada dampaknya. Tapi kalau Angel ngikutin untuk berubah, pasti juga dampaknya baik untuk Angel sendiri gitu. Karena kalau main HP terusan kan boros kan. Iya, kuota. Nah, kalau Angel udah bisa nyari uang, belum kan? Belum. Nah, kalau misalkan habis belum tepat waktu, misalkan harusnya sebulan habis kuotanya,
nyatanya 2 minggu aja atau bahkan seminggu aja udah habis, minta lagi, dimarahin nggak? dimarahin. Nah gitu kan, untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya nggak pengen dirasain sama Angel, jadi kan harus bisa andalin itu tadi gitu. Nah tadi udah semuanya udah ngasih pendapat, Angel juga udah yakin berubah ya. Ya, Cuman nanti saya juga akan melihat perkembangannya Angel, beneran nggak nih bakal mau berubah gitu. Iya. Ya kan, karena dengan tadi dampaknya udah banyak ya apa aja. dampaknya itu antisosial, Terus bakal pastinya dimarahin sama orang tua. dan hal itu kan nggak mau dilakuin Iya. gitu. Nah habis ini ada lagi yang mau disampaikan ke Angelnya? Cukup? Atau Angel udah berkomitmen sama diri sendiri untuk selesai? Udah batuk ya? Iya. Ini aja nggak apa, tetap minum, nggak apa-apa minum. Bisa. Jadi sekarang saya mau tanya sama Angel pribadi, setelah kegiatan konseling kelompok ini yang Angel rasain apa? Bisa bakal menjadi yang lebih baik gitu. Kan udah dapat masukan. Terima kasih dong sama teman-temannya. Asia semuanya udah ngasih saran. Iya gitu. Nah saya juga mengucapkan terima kasih. Dari tadi pagi ya kita bimbingan kelompok, sekarang konseling kelompok udah mau hadir gitu. Dan juga ya meskipun masih ada yang malu-malu untuk mengungkapkan nyampein apa-apa, itu nggak apa-apa. Intinya saya berterima kasih karena juga tetap ada yang aktif gitu. Nah untuk selanjutnya minggu depan atau kapan permasalahan siapa yang mau dibahas? Dwi. Tadi permasalahannya yang nggak bisa tanggung jawab sama si saling nyontek ya, contek-contekan. Atau ada lagi teman-teman yang suka nyontek? Ada Ada. kerja bareng gitu. Kerja bareng. Kerja kelompok dengan mencontek beda ya ranahnya. Nah kita sepakati dulu nih kapan kita akan melakukan konseling lagi. Minggu lagi. Intinya minggu gitu ya. Apa ya? Kan mau bahas itu. Oh iya, intinya kapan kita komunikasi lagi aja ya, gitu. Tapi dengan syarat, kan tadi saya bilang lihat perkembangannya dari Angel dulu. Kalau Angel masih ada masalah, kita selesaiin lagi ya masalahnya Angel dulu, baru kita bahas yang lain. Gitu. Nah, karena waktunya juga udah mau jam 12 siang, waktunya kita istirahat. Sebelum kita tutup layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa diterima dengan baik, juga bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah pulang di jalan bisa aman ya, dilindungi sama Tuhan gitu. Oke, kalau gitu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.